Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang FPB. FPB atau faktor persekutuan besar yang dalam bahasa Inggris yaitu Greatest Common Factor atau Highest Common Factor, merupakan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif besar yang dapat membagi habis beberapa bilangan. Atau dari definisi lain, FPB merupakan bilangan bulat D yang merupakan faktor persekutuan besar dari A dan B. Jika D merupakan bilangan positif, kemudian D membagi A dan D membagi B, dan C membagi A dan C membagi B, maka C membagi D. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariful Akbar, NIM 2419093 dari kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian kedua dari penjelasan kami mengenai materi tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Dalam bahasa Inggris disebut juga Great Common Divisor. Jadi dalam pembelajaran teori bilangan diketahui beberapa teorema yang mengikat, yang berkaitan dan yang sangat berpengaruh terhadap pencarian nilai FPB pada suatu bilangan. Adapun pembagian dalam materi keterbagian dapat diketahui nilai-nilai antara nilai M dan nilai N bisa dicari melalui teorema-teorema pada FPB. Jadi di sini ada 4 teorema. Saya fokus pada 2 teorema 1 dan teorema 2 yang ingin saya jelaskan. Jadi pada teorema 1 di sini dijelaskan, misalkan A dan M bilangan bulat. Terdapat 1.0 dan ada tepat 1G yang merupakan FPB dari A dan B. Maka ada nilai M dan N pada A dan B, sehingga G sama dengan AM ditambah BN. Nah, cara membuktikannya ya bagaimana? Misalkan A dan B bilangan bulat, paling tidak satu di antara titik nol. Jadi di sini harus ada nilai A atau B yang tidak nol. Misalkan B sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0, sehingga nilai mutlak A besar dari 0. Jadi tidak sama dengan 0 nilai A. Sehingga dari persamaan tadi dapat kita temukan beberapa syarat. Yang pertama, A bilangan bulat. Kedua tuh syaratnya A habis membagi A dan B habis membagi A. Dan syarat yang ketiga, A habis membagi C, B habis membagi C, dan maka A habis membagi C. Nah, karena terdapat nilai mutlak A besar dari 0, maka dapat kita temukan himpunan S positif. Dituliskan dalam bentuk AX ditambah BY, sehingga didapatkan dari persamaan ini mus D sama dengan AM ditambah BN. Jadi nilai rumus inilah yang nantinya menentukan nilai M dan N. Nah, dari rumus teorema 1, untuk mencari nilai M dan N kita menggunakan algoritma Euclid. Jadi kita harus paham dulu bagaimana bentuk cara atau syarat mencari nilai
algoritma Euclid. Setelah kita ketahui nilainya, baru kita mencari nilai M dan N. Untuk lebih memahami, masuk kita ke contoh. Misalkan tentukan nilai M dan N dari 1776 dan 1492. Kita menggunakan teorema Euclid untuk menentukan IPB-nya. Setelah kita ketahui dari soal yang tadi, maka didapat nilai EPB-nya 4. Setelah diketahui nilai EPB, misalkan ini nilai EPB-nya D. Jadi kita ketahui tadi persamaan D sama dengan AM ditambah BN, maka disubstitusikan antara jumlah keterbagian pada nilai Q dan R dari persamaan Euclid, sehingga didapatkanlah nantinya M sama dengan min 21 dan N sama dengan 25. Nah, langsung kita ke teorema kedua. Di sini teorema kedua ini cara menentukan EPB-nya ya, misalkan jika terdapat bilangan bulat A dan B, maka MA dan MB sama dengan M dikali A dan B. Nah, cara membuktikannya, misalkan D sama dengan AM dan BE dan BM, sehingga berdasarkan teorema 1GCD diketahuilah dari penjabarannya, diasosiatifkan dulu, didistributifkan, sehingga didapat nilai D sama dengan M dikali A dan B. Nah, soalnya carilah EPB dari 24 dan 32. Jadi dari sini kita ketahui pembagiannya 2 dikali 12, itu kan sama dengan 24, dan 2 dikali 16. Jadi 2 dikali 12 dan 16. Dapatlah kita ketahui nilai M sama dengan 2. Jadi 2 dan 16, EPB-nya adalah 4. Dikalikanlah nilai 2, nilai yang M tadi 2 dikali 4, sehingga EPB dari 24 dan 32 adalah 8. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya pada bagian kedua ini. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya untuk teorema 3 dan 4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadi Akbar, NIM 2419033, akan sedikit menjelaskan tentang teorema 3, yaitu jika DA, DB, dan D besar dari 0, maka AD BD sama dengan 1D dalam kurung AB. DA sehingga D kali X sama dengan A X elemen Z, ini termasuk definisi keterbagian. DB sehingga D dikali Y sama dengan BY elemen Z, definisi keterbagian. Perhatikan AD elemen Z dan BD elemen Z. Misalnya AD dan BD sama dengan G, sehingga G sama dengan A garis miring D kali B tambah B garis miring D dikali Q P Q elemen Z. Ini termasuk teorema 1 GCD. G sama dengan 1 garing D
A kali dalam kurung A kali P tambah B kali Q, itu masuk distributif. G sama dengan 1 garing D dalam kurung A B, ini termasuk teorema 1GCD. Jadi terbukti bahwa jika DA, DB dan D besar dari 0, maka A garing D, B garing D sama dengan A1 garing D dalam kurung AD. Selanjutnya teorema keempat. Jika AM sama dengan BM sama dengan 1, maka AB M sama dengan 1. Buktinya yaitu karena AM sama dengan BM sama dengan 1, sehingga A kali X tambah MY sama dengan 1 untuk XY elemen Z, atau AX sama dengan 1 dikurang MY, ini termasuk teorema 1GCD. Dan B kali P ditambah M kali Q sama dengan 1 untuk PQ elemen Z, atau BP sama dengan 1 dikurang MQ, ini termasuk teorema 1GCD juga. Persamaan 1x2 sehingga AX BP sama dengan 1 dikurang MY dan 1 dikurang MQ. Perhatikan 1 dikurang MY dan 1 dikurang MQ sama dengan 1 dikurang MY dikurang MQ ditambah M kuadrat YQ. Hasilnya yaitu 1 dikurang M dalam kurung Y tambah Q dikurang MYQ. Misalkan R sama dengan Y ditambah Q dikurang MYQ elemen Z, sehingga AX dan BP sama dengan 1 dikurang MR, atau AX dan BP tambah M kali R sama dengan 1. Atau lagi AX dikali X dikali P ditambah M dikali R sama dengan 1. Dan AX dikali S tambah M dikali R sama dengan 1. S sama dengan X kali P elemen Z, sehingga AB M sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa jika AM sama dengan BM sama dengan 1, maka AB M sama dengan 1. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilan Nurfayana, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari FPB. Cara mencari FPB ada 3 langkah. Langkah yang pertama dengan menggunakan faktor persekutuan. Misal, kita akan mencari FPB dari 18 dan 24. Faktor dari 18, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan faktor dari 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Dari kedua faktor bilangan tersebut, kita pilih yang sama. Yang sama dari keduanya adalah 1, 2, 3, dan 6. Karena kita mencari FPB adalah faktor persekutuan terbesar, maka kita cari dari yang sama tersebut yang paling besar. Yang paling besar dari angka-angka tersebut adalah 6. Jadi, FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Langkah kedua, dengan menggunakan pohon faktor. Caranya, kita buat pohon faktor dari bilangan yang akan dicari FPB-nya. Selanjutnya, kita tulis faktorisasi primanya. Langkah selanjutnya, kita pilih bilangan pokok dari faktorisasi prima tersebut. Dan terakhir, jika bilangan pokok tersebut mempunyai pangkat yang berbeda, maka kita pilih pangkat yang paling rendah. Cara ketiga, dengan menggunakan tabel. Langkah-langkahnya, buat tabel
buat tabel untuk mencari faktorisasi prima dari bilangan yang akan kita cari FPB-nya. Langkah selanjutnya, bagi bilangan tersebut dengan faktorisasi prima hingga habis. Tanda bilangan tersebut sudah habis apabila sudah diakhiri dengan angka 1. Selanjutnya, pilih faktorisasi yang sama dan kalikan faktorisasi dari kedua bilangan tersebut dan dapatlah FPB-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkenalkan nama saya Mutia, NIM 2419083. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang contoh-contoh soal faktor persekutuan terbesar. Contoh-contoh soal faktor persekutuan terbesar dapat diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama dapat diselesaikan dengan himpunan faktor, yang kedua dengan menggunakan pohon faktor, dan yang ketiga dapat digunakan dengan tabel. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan contoh soal dengan cara himpunan faktor persekutuan, yang dimana contoh soal yang pertama yaitu tentukan FPB dari bilangan 18 dan 24. Cara penyelesaiannya, yang pertama itu kita tentukan dulu faktor dari 18 dan 24. Faktor dari 18 terdiri dari 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 24 terdiri dari 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, faktor persekutuan dari 18 dan 24 terdiri dari 1, 2, 3, dan 6. Nah, kita ketahui bahwa nilai terbesar dari 18 dan 24 yaitu 6. Maka dapat diketahui bahwa FPB dari bilangan 18 dan 24 adalah 6. Lanjut kita bahas untuk soal yang kedua, di mana soalnya yaitu tentukan FPB dari bilangan 4, 8, dan 12. Cara penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu faktor dari 4, 8, dan 12. Faktor dari 4 terdiri dari 1, 2, dan 4. Faktor 8 terdiri dari 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 12 terdiri dari 1, 2, 3, 4, 6. Persekutuan dari 4, 8, dan 12 yaitu 1, 2, dan 4. Dari situ kita dapat melihat bahwa nilai terbesar dari 4, 8, dan 12 adalah 4. FPB dari bilangan 4, 8, dan 12 adalah 4. Untuk selanjutnya kita akan masuk mengenai contoh-contoh soal faktor persekutuan terbesar dengan cara penyelesaiannya dengan menggunakan pohon faktor. Di mana contoh soal yang pertama, Pak Bayu memiliki 64 buah apel dan 48 buah jeruk. Kedua buah tersebut akan dibagikan kepada temannya sama banyak. Berapa banyak teman Pak Bayu yang akan menerima kedua buah tersebut? Dapat kita ketahui dari soal bahwa buah jeruk sama dengan 64 dan buah apel sama dengan 48. Yang ditanya FPB dari 48 dan 64 adalah cara mencari dengan pohon faktor. Kita cari faktor dari 64 dan 48. Yang 64 dibagi dengan 2 sama dengan 32. 32 dibagi 2 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Pohon faktor dari 48 terdiri dari 48 dibagi 2 sama dengan 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita ketahui bahwa dari pohon faktor bahwa faktor dari 64 terdiri dari 2 pangkat 6 dan faktor dari 48 terdiri dari 2 pangkat 4 dikali 3. Nah,
FPB dari 64 dan 48 adalah 2/4 sama dengan 16. Jadi Nah, contoh soalnya adalah Akbar ingin membagikan 210 pensil dan 126 kepada siswanya. Dan berapakah total siswa yang mendapatkan pensil dan pena jika jumlahnya sama? Nah, dengan soal ini kita dapat mencarinya dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama, kita menggunakan pohon faktor. Pertama-tama kita cari faktor dari 210. 210 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 105. 105 kita bagi lagi dengan 3 dan hasilnya adalah 35. 35 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 7. Jadi faktor dari 210 adalah 2, 3, 5, dan 7. Dan begitu juga dengan 126. 126 pertama-tama kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 63. 63 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 21. Dan 21 kita bagi dengan 3, hasilnya 7. Faktor 210 dan 126 tersebut kita cari yang sama dengan memiliki pangkat terendah, yaitu ada 3 buah bilangan. Yang pertama ada 2 dan ada lagi yang sama itu 3. Yang ketiga yaitu yang sama ya 7. Jadi dari ketiga bilangan tersebut kita kalikan, hasilnya adalah FPB dari 210 dan 126, yaitu 42. Nah, dengan cara yang kedua kita akan menggunakan yaitu faktor positif. Faktor positif dari 210 adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, sampai dengan plus minus 105 dan plus minus 210. Dan begitu juga dengan 126. Kita cari faktor positifnya itu plus minus 1, plus minus 2, sampai dengan plus minus 126. Nah, di sini kita memiliki berapa banyak yang sama faktor positifnya. Mulai dari plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, hingga plus minus 42. Nah, dikarenakan 42 ini adalah faktor positif yang paling besar di antara mereka, maka itulah hasilnya. Jadi FPB-nya adalah 42. Nah, dengan cara yang ketiga kita akan menggunakannya itu dengan tabel. Dengan tabel ini cukup sederhana. Pertama-tama kita bikin dengan 2 buah kolom. Yang pertama, kolom pertama diisi dengan 210 dan kolom 2 diisi dengan 126. Nah, kedua bilangan tersebut pertama-tama kita bagi dengan 2. Setelah kita bagi dengan 2, kita bagi dengan 3. Nah, pada saat pembagian yang kebagian 5 ini, jika tidak ada yang bisa dibagi dengan 5 dan satunya bisa dibagi 5, yang pas dibagiannya tidak bisa dibagi 5, kita kasih strip dan kita longkangin ke bawah. Nah, untuk itu kita bagi seterusnya sampai dengan 7. Hasilnya adalah 11, hasil akhirnya di bawah. Dengan menggunakan ini, kita lihat di mana saja bilangan itu yang membagi kedua bilangan tersebut. Yaitu ada 3 bilangan yang membagi keduanya, yaitu di bilangan 2, 3, dan 7. Nah, dari 2, 3, dan 7 ini kita kalikan lagi. Berapakah total dari 2, 3, dan 7? Kita kalikan, hasilnya 42. Nah, itulah FPB-nya.